Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama saya Maria Adinda, kita akan menyaksikan info pekan ini. Sebutkan satu kitab perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yahya, dan Sabara Rasul, Yohanes, Korintus, Titus, Yudas. You've always been the way, the life, and the truth. Giving me a new, true reality. Living for the one who set me free. You've given me a vision better than a dream. You ain't gotta wake me up, it's not. ya, terakhir ya, Makedonia, M-A, Makedonia, D, O, M, I, A. Oke, berhasil. 2, 3, Yesaya, Y, E, A, Y, A. Philadelphia, Tenor, And you'll never be alone. Me a new, true reality. Living for the one who set me free. You've given me a vision better than a dream. You ain't Tuhan berkati dari utara sampai selatan. Tuhan berkatmu melimpah atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengadakan Mesbah Keluarga kembali. Mesbah Keluarga bisa diadakan dengan keluarga sendiri atau bergabung dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK. Fellowship pria akan diadakan pada hari Selasa 25 November pukul 6:30 malam di gereja disertai dengan perjamuan kasih. Hai Victorious Youth, Fellowship Youth akan diadakan pada hari Rabu 26 November pukul 6 sore di gereja. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain ya. See you. WPI spesial demo membuat nugget ayam akan diadakan pada hari Jumat 28 November pukul 5 sore di gereja disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diwajibkan untuk hadir. Ibadah raya akan diadakan pada hari Minggu 30 November pukul 8 pagi disertai dengan ibadah anak pukul 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Ibadah anak akan disertai dengan perjamuan kasih. Oleh karena itu, diharapkan setiap anak bisa membawa makanan minimal Rp5.000. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal Rp5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Budget Natal 2025 sebesar Rp22.625.000.
Dana yang sudah masuk sebesar Rp18.549.000 dan dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp4.076.000. Bapak Ibu Saudara bisa berpartisipasi lewat tabungan kegiatan gereja atau memberikan persembahan Natal di kota atau kantong kolekte. Natal Mesbah Keluarga diadakan oleh dan untuk masing-masing mesbah keluarga. Silakan mengambil waktu untuk mengadakan ibadah Natal Mesbah Keluarga sebelum tanggal 22 Desember 2025. Dan dimohon untuk membuat reels atau video singkat yang disertai dengan ucapan Natal. Video paling lambat dikumpulkan pada 22 Desember kepada saudari Anya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Dwi Ratno pada tanggal 19 November dan Bapak Regina Marino pada tanggal 21 November. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info pekan ini. Tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sambil ditepuk pundaknya, sehat, ya kan? Mari, iya. Coba tengok sekali lagi, memastikan kanan kirinya sehat dan bahagia hari ini. Iya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan bersama-sama memperkatakan iman kita dengan membaca ayat. Nanti kita akan bersama-sama supaya menjadi rema, menjadi kekuatan untuk kita semuanya. Sekali lagi kami mohon Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Ya, bangkit berdiri. Baik Bapak Ibu, nanti hitungan yang ketiga kita akan baca ayat ini dengan penuh keyakinan dengan iman kita. Kita akan baca Mazmur 145 ayat ke-18. 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari ucapan syukur kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Karena anugerah Tuhan, kita boleh berada di tempat ini. Karena kemurahannya, kita berada di tempat ini. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Sama-sama. Anugerah-Mu sempurnakanku. Kasih karunia-Mu cukup bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, jadi biji matamu Tuhan. Segala puji dan syukur ku persembahkan untuk-Mu, terkagum mengingat semua perbuatan-Mu. Aku ada di hati-Mu dan Kau ada di hatiku. Betapa berharga hidupku dalam pelukan-Mu. Siap anugerah-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu sempurnakanku. Kasih karunia-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagiku.
syukur ku persembahkan untukmu, terkagum mengingat semua perbuatanmu. Ada di hatimu dan kau ada di hatiku, betapa berharga hidupku dalam pelukanmu. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Anugerahmu sempurnakanku, kasih karuniamu cukup bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu, jadi biji matamu, Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan, segala puji dan syukur ku persembahkan untukmu, terkagum mengingat semua perbuatanmu. Aku ada di hatimu dan kau ada di hatiku, betapa berharga hidupku dalam pelukanmu. Siap iman kita dengan penuh kerendahan hati katakan, anugerahmu sempurnakanku, kasih karuniamu cukup bagiku. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu, jadi biji matamu, Tuhan. Segala puji dan syukur ku persembahkan untukmu, terkagum mengingat semua perbuatanmu. Aku ada di hatimu dan kau ada di hatiku, betapa berharga hidupku dalam pelukanmu. Segala puji dan syukur bagimu, segala puji dan syukur persembahkan untukmu, terkagum mengingat semua perbuatanmu. Aku ada di hatimu dan kau ada di hatiku, betapa berharga hidupku dalam pelukanmu. Dengan segenap hati kami katakan, segala puji dan syukur persembahkan untukmu, terkagum mengingat semua perbuatanmu. Ku ada di hatimu dan kau ada di hatiku, betapa berharga hidupku dalam pelukanmu. Dengan segenap hati kami katakan, segala puji dan syukur persembahkan untukmu, terkagum mengingat semua perbuatanmu. Aku ada di hatimu dan kau ada di hatiku, betapa berharga
kita. Segala puji dan syukur ku persembahkan untukmu, terkagum mengingat semua perbuatanmu. Aku ada di hatimu dan kau ada di hatiku. Betapa berharga hidupku dalam pelukanmu. Dengan segenap hati segala puji dan syukur ku persembahkan untukmu, terkagum mengingat semua perbuatanmu. Aku ada di hatimu dan kau ada di hatiku. Betapa berharga hidupku dalam pelukanmu. Engkau baik Tuhan. Bersama-sama di dalam pelukmu, aku aman di dalam pelukmu, di dalam pelukmu, aku tenang di dalam pelukmu Tuhan, di dalam pelukmu, aku aman di dalam pelukmu Tuhan, di dalam pelukmu, aku tenang. Segala puji dan syukur ku persembahkan untukmu, terkagum mengingat semua perbuatanmu. Aku ada di hatimu dan kau ada di hatiku. Betapa berharga hidupku dalam pelukanmu. Dengan segenap hati segala puji dan syukur ku persembahkan untukmu, terkagum mengingat semua perbuatanmu. Aku ada di hatimu dan kau ada di hatiku. Betapa berharga hidupku dalam pelukanmu, dalam pelukanmu, dalam pelukanmu, dalam pelukanmu, dalam pelukanmu. Engkau baik, kasih-Mu melimpah, memberkati kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata Tuhan, memenuhi kami. Kami rindu Tuhan, mengucap syukur. Haleluya, penyertaan-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah Yesus di hidup kami. Haleluya, hati kami rindu Tuhan, mengejar hadir-Mu Yesus. Hati kami mengucap syukur, semua karena kasih-Mu mengalir di dalam hidup kami. Haleluya, penyertaan-Mu Tuhan, mengucap
syukur Yesus. Hadirat-Mu, syukur bagimu Tuhan. Kasih-Mu mengalir lembut di hati kami. Inilah kerinduan kami. Kita akan tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Ibu diperkenankan untuk duduk kembali, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Engkau sungguh baik. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan. Gantikan, hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan. Karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Kau yang layak disembah. Semua mahkota, semua mahkota, semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan. Karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak Yesus disembah. Engkau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Engkau Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari kita angkat tangan kita dengan penuh keyakinan kita. Apapun menjadi pergumulan kita hari-hari ini, setiap penyakit, bahkan kekhawatiran kita sudah ditebus oleh Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
disembah. Kau Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Engkau Yesus, Engkau yang layak kami sembah. Dengan penuh syukur kami kepada Engkau Yesus, kami mengucap syukur. Segala puji, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Inilah setiap kerinduan hati kami. Dengan penuh iman kami yakin bahwa kami menang atas segala sesuatunya. Pergumulan kami, kekhawatiran kami Tuhan sudah tebus di atas kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih. Pujian kami, hormat syukur kami semata-mata untuk Engkau Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu hari ini masih semangat dan sehat? Mari tetap tengok kanan kirinya nih, ya kan? Tadi siapa tahu tadi tidur dalam hadirat Tuhan, ya kan? Tengok kanan kiri, katakan sehat-sehat, ya kan? Kita akan bangkit berdiri bersama semuanya, Bapak Ibu semuanya. Datanglah ke baitnya dengan penuh ucapan syukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan segenap hati pengucapan syukur kita, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak, semua katakan kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Mari jemaat bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari semuanya. Sebab Dia baik, Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwa
bahwasanya selamanya kasih setianya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah Engkau Yesus, Engkau baik Bapa. Ya, masih bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Kasih Tuhan melimpah atas hidup kita, amin. Karena Dia sungguh baik atas kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Engkau sungguh baik atas kami Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, segala hormat Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Yesus, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Engkau Yesus baik, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Engkau baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, ini lagunya temanya tentang berdoa. Multimedia bisa menampilkan ini. Iya. Kawan-kawan, ingatlah selalu mau anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Mau tidur
berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Sekali lagi. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Ya, kita akan memberkati anak-anak kita. Sebelum anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa dulu untuk mereka. Ya, mari kita akan berdoa untuk generasi-generasi gereja di tempat ini. Memberkati generasi ini yang menjadi anak-anak yang luar biasa. Nanti Kak Dinda berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, sehingga pada pagi hari ini anak-anak-Mu dapat datang ke tempat ini ya Tuhan untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah mereka dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai mereka dalam setiap tumbuh kembangnya ya Tuhan. Berkati orang tuanya juga dalam membimbing. Kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka di masa pertumbuhannya ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah sekolah minggu. Kita akan mempersiapkan untuk berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita sepakat berdoa, bersyafaat kepada Bapa kita di surga. Tuhan, pagi hari ini kami percaya Engkau di tengah-tengah kami. Bersyukur untuk kesempatan kembali kami boleh naikkan pujian penyembahan kami. Kami boleh mendapat kesempatan kembali berdoa kepadamu, bersyafaat kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dari hari ke hari sampai pagi hari ini. Kami boleh ada lagi di tempat ini. Kami tahu semua karena kebaikan. Pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami membawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kota kami, kota Salatiga. Sekalipun ada banyak hal yang kurang baik terjadi atas bangsa ini. Bencana terjadi di mana-mana. Korupsi merajalela Tuhan. Ketidakadilan. Bahkan Tuhan, kejahatan semakin meningkat. Tetapi satu hal yang kami tahu, Engkau Tuhan Yesus kami masih pegang kendali atas bangsa ini. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi bangsa kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami datang memohon kepadamu Tuhan. Sekalipun terjadi bencana, tapi kami mohon Engkau luputkan
orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jagai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau mau singkapkan semua kejahatan yang terjadi atas bangsa ini. Ketidakadilan, korupsi, Kau singkapkan semuanya Bapa. Dan berikan keberanian pada para jaksa, hakim-hakim Tuhan, kepolisian, berikan kepada mereka keberanian, kesanggupan untuk menyingkapkan semuanya, supaya Tuhan benar-benar dalam bangsa ini terjadi pertobatan secara besar-besaran. Kami rindu Tuhan dari hati kami yang paling dalam, biar Engkau memberikan Tuhan orang-orang yang takut akan Tuhan di pemerintahan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, wakil, dengan seluruh jajaran yang ada, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Berikan kepada mereka semua hikmat, kebijaksanaan, hati yang takut kepada Tuhan dalam memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini ke depan Tuhan benar-benar menjadi bangsa yang lebih baik, diberkati dan bisa memberkati bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberikan bangsa kami Indonesia, oh Tuhan, berkat yang melimpah. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini. Oleh sebab itu kami berseru pagi hari ini, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Tolong Tuhan bangsa kami, supaya bangsa kami sungguh-sungguh menjadi bangsa yang diberkati, terlebih menjadi orang-orang yang takut kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk penginjilan-penginjilan yang diadakan oleh hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati setiap penginjilan. Kau berkati setiap ucapan kata-kata yang disampaikan. Engkau urapi supaya setiap telinga yang mendengar boleh percaya Yesus adalah Tuhan. Kami rindu hari ini supaya amanat agung benar-benar dituntaskan sampai ke ujung bumi Tuhan. Ini kami tahu ini kerinduan hatimu juga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan sudah tempatkan gereja ini di tempat ini Tuhan. Engkau punya rencana yang indah. Oleh sebab itu Engkau pakai semua para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman di tempat ini. Engkau singkapkan hari-hari ini setiap kebenaran firman Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan berikan roh pewahyuan, pembukaan rahasia firman-Mu, supaya benar-benar firman Tuhan dapat mengubah setiap kami jemaat-Mu hari-hari ini. Kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga kami berdoa untuk semua pelayanan mimbar yang ada di tempat ini, baik pemusik, worship leader, singers, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kami mohon hari-hari ini Tuhan terus kuduskan hidup mereka, kuduskan, sucikan, layakan, terutama pengurapan Tuhan yang baru selalu turun. Setiap kali mereka berdiri di tempat ini ada pengurapan yang baru yang Tuhan berikan. Setiap jemaat boleh mengalami jamahan, mengalami lawatan Tuhan. Kami rindu itu terjadi Tuhan. Rumah tangga boleh dipulihkan. Mujizat Tuhan boleh terjadi atas gereja ini, menjadi gereja yang sungguh-sungguh bisa juga memberkati orang-orang lain. Bahkan kami berdoa Bapa pagi hari ini untuk tetangga sekitar gereja ini, baik masyarakat RT 3, 4 dan seterusnya. Tuhan jamah mereka melalui pelayanan kami
kami di tempat ini Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu Bapa, kami rindu lawatan Tuhan, terjadi pertobatan. Oh Bapa, kami berseru kepadamu pagi hari ini, kami mohon biar kasih karuniamu juga berlaku bagi setiap mereka. Bahkan kami berdoa bersatu hati untuk keluarga jemaatmu. Jikalau masih ada orang tua, oh Tuhan, saudara-saudara, bahkan tetangga sekitarnya yang belum kenal Tuhan, Bapa, pakailah setiap kami supaya kami menjadi berkat bagi mereka. Kami menjadi berkat bagi mereka. Mereka juga akan mengalami Tuhan, janji Tuhan, yaitu menerima anugerah keselamatan. Sebab kami sampai hari ini percaya akan kebenaran firman Tuhan. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan mengalami Tuhan keselamatan, bahkan pemulihan. Terima kasih pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tolong hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukakan segala rahasia firman-Mu supaya apa yang disampaikan benar-benar merupakan isi hati Tuhan dan menjadi jawaban bagi setiap kami jemaat yang ada di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu jemaat, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dalam setiap kelemahan kita, justru kuasa Tuhan bekerja atas kita. Melihat mukjizat, melihat banyak perkara yang Tuhan berikan kepada kita di luar logika kita, karena Dia Tuhan yang memelihara kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau sungguh besar bagi kami Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja Tuhan. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu, saya undang bagi diri bersama-sama, kita akan memperkatakan iman kita di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Dengan senap iman kita katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Yesus, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Yesus, saat kau perlu Tuhan tahu, saat meminta Tuhan dengar, Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh nyatakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan pasti mendengar, Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan mendengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sekali lagi sembah dia, haleluya. Kami naikkan kami naikkan sembah, kami naikkan pujian kami, kami tinggikan Engkau, Kau layak sembah. Pagi hari ini kami angkat sembah kami, kami mengangkat syukur kami karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu, karena kebesaran-Mu, karena Kau Bapa yang baik. Oh Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, penuh kemurahan. Oh biarlah bayar syanda, bayar terima kasih.
setiap kami datang kepadamu Tuhan, mengarahkan hati kami Tuhan, mengarahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau mendengar, Engkau memperhatikan setiap seruan kami Tuhan Yesus. Oh riaralabayas takarana. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. saat bersyukur, Saat bersyukur, Tuhan berkati. saat bersyukur Dia memberkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Engkau hadir di sini memberkati kami saat kami menaikkan syukur, menaikkan sembah. Apapun keadaan kami, biarlah hati kami, roh kami, jiwa kami terus terarah, terfokus bukan kepada masalah kami, tapi kami boleh mengarahkan wajah kami, mengarahkan pandangan kami, mengarahkan ya Tuhan pengharapan kami kepada Engkau saja. Terima kasih, berbicaralah bagi setiap kami melalui hamba-Mu, setiap firman-Mu yang baik yang boleh memberkati kami, kami boleh dengar. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan syukur. Bersama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya berdoa, harapan saya kita semua tetap dalam keadaan diberkati, dalam keadaan penuh dengan sukacita, kekuatan daripada Tuhan. Amin. Nah, di bulan Desember ini kita diberikan tema tentang bulan doa. Ya, saya percaya bahwa doa itu bukan hanya di bulan November saja. Doa adalah kehidupan kita, gaya hidup kita setiap hari. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan tema tentang dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17. Ayat yang pendek, cuma 2 kata, tapi saya percaya kalau kita mengimani, kita memperkatakan, kita melakukan firman Tuhan, maka ada kuasa Tuhan yang besar yang terjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin. Nah, tentunya begini, ada alasan, banyak alasan gitu. Kenapa kita harus berdoa? Ya, nah, kita sudah mendengar banyak firman Tuhan. Hari ini saya ingin memberikan satu alasan, ya, satu alasan saja dari sekian banyak alasan. Mengapa melalui 1 Tesalonika ini, ya, Tuhan memberikan isi hatinya melalui hamba Tuhan seorang Paulus dalam surat di Tesalonika ini untuk apa? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Nah, tetaplah berdoa artinya apa sih? Berdoa terus menerus, continue, tidak habis-habisnya, tidak berkeputusan. Jadi apapun kondisi keadaan kita hari-hari ini yang kita alami, ya saya nggak tahu secara tepatnya apa pergumulan, apa harapan bagi saudara, ya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala hal, dalam pelayanan mungkin gitu. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua, saya juga, tetaplah berdoa. Apapun kondisi yang kita alami hari-hari ini, Tuhan mau kita tetap apa? Berdoa. Nah, alasannya apa sih? Saya catat. Kita lihat ya. Nah, mengapa kita harus tetap berdoa? Nah, kita akan belajar dalam Yesaya 43 ayat 26. Di sini mencatat, ingatkanlah aku. Ini Tuhan yang ngomong. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Jadi ayo bahasanya, ayo kita ngobrol yuk, ingatin aku. Tuhan bilang begitu. Marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu. Ya, di dalam doa itu salah satunya ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, menceritakan pergumulan-pergumulan kita. Mungkin ada doa-doa yang belum dijawab, ya, entahkah itu kebutuhan ekonomi, entahkah masalah rumah tangga atau apapun. Tuhan mau apa? Kemukakanlah, garis bawahi, segala sesuatu. Tuhan kita, bahasa saya itu luar biasa. Dia menampung setiap kita, apapun, ya, keluhan kita gitu. Apapun apa yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan bilang, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Tuhan minta diingatkan. Nah, apakah artinya Tuhan itu pelupa? Tuhan tidak pelupa, Dia maha tahu, betul?
nggak pernah lupa gitu. Tapi kenapa dalam ayat ini Tuhan bilang, ingatkanlah aku. Nah, Tuhan bilang gitu, Tuhan tidak lupa. Dia ingat setiap kita. Ya, walaupun ini kita, kalau Bapak Ibu Saudara kita lihat, setiap manusia itu berbeda. Kembar identik pun tetap ada perbedaannya. Karena setiap kita diciptakan Tuhan dengan spesial apa ya? Pakai telur. Pokoknya spesial, nggak ada yang sama. Karena Alkitab memberitahu kepada kita waktu Tuhan menjadikan manusia, dia bentuk dengan tangannya sendiri, gambarnya betul-betul dibentuk. Berbeda. Jadi spesial, setiap kita punya keunikan masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan begitu luar biasa. Nah, kenapa Tuhan minta ingatkanlah aku? Nah, saya coba merenung. Ternyata begini, ini berhubungan dengan apa? Sifat Tuhan. Berhubungan dengan pribadi dari Tuhan sendiri. Berhubungan daripada karakter Tuhan sendiri. Nah, Bapak Saudara, kalau kita lihat Alkitab, di Alkitab Bapak Saudara itu ada dua kata Tuhan. Yang pertama itu Tuhan ditulis dengan huruf besar semua, huruf kapital. Yang kedua Tuhan huruf kecil, hanya T-nya di depan besar, ya, yang U-H-A-N kecil. Tuhan dan Tuhan yang huruf kecil. Nah, yang Tuhan huruf besar semua itu menunjuk kepada sebetulnya pribadi karakter Tuhan. Nah, terjemahannya bahasa aslinya itu YHWH. Nah, sebetulnya nggak bisa dibaca, tapi orang menerjemahkan jadi Yahweh, Yehova. Ya, itu bicara apa? Itu bicara tentang karakter pribadi Tuhan. Ya, gambarannya adalah bicara tentang wajahnya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan. Sifat Tuhan itu apa? Dia Bapa yang baik, penuh kasih, penuh kemurahan. Pokoknya sifat-sifat segala semuanya. Penuh kasih, penuh kemurahan, apalagi penuh rahmat, berlimpah kasih, setia. Tadi lagunya kan dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sebab Tuhan baik. Itu sifat-sifat Tuhan. Nah, kata yang kedua adalah Tuhan, tapi huruf kecil, hanya T-nya besar. Itu menunjuk kepada apa? Kalau yang pertama menunjuk kepada sifat karakter, kata yang kedua ini menunjuk kepada atribut Tuhan. Apa maksudnya? Atribut itu adalah siapa Tuhan itu? Itu bicara, kalau yang tadi pertama bicara tentang wajahnya, sifatnya. Kalau yang kedua ini gambarannya bicara tentang tangan. Bicara apa? Kuasanya Tuhan. Jadi Lord, ya. Nah, kan misalnya begini, waktu Abraham atau hamba Tuhan, kalau kita baca perjanjian lama, dia pergi ke satu tempat, ya kan? Nah, setelah dia membangun mezbah, kemudian dia menamai tempat itu, ya kan? Tuhan apa? Tuhan yang perkasa, Tuhan segala macamnya. Jadi merujuk kepada atribut Tuhan. Tuhan pembuat mujizat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang besar. Ada dalam bahasa Ibrani ada El Gibor, El gitu. Itu menunjuk kepada kuasanya Tuhan. Gitu. Apa yang dia perbuat, kedahsyatannya Tuhan. Tapi kalau yang Tuhan besar semua itu bicara tentang pribadinya. Nah, karena berhubungan dengan ini, makanya Tuhan ini, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Mengapa kita harus tetap berdoa? Karena ini Bapak Saudara, Tuhan apa? Senang. Tuhan senang sekali ketika apa? Umatnya mengingatkan dia. Ingatkanlah aku, apa? Di janjinya. Yahweh, ya, Yahweh itu salah satunya itu bicara tentang apa? Menunjuk kepada Tuhan pribadinya, Tuhan perjanjian. Dia yang berjanji. Janji akan apa? Akan firman-Nya, kasih setianya. Dia senang diingatkan akan kasih setianya, diingatkan akan firman-Nya. Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah. Sekali langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Terus apalagi? Mengingatkan akan karyanya di masa lalu. Bangsa Israel itu mengajarkan kepada anak-anaknya. Ingat ya, Tuhan udah kasih tahu. Ajarin anak-anakmu tentang perbuatanku. Waktu keluar dari Mesir. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kuat gagah mereka. Tapi oleh tanganku yang perkasa, kata Tuhan. Jadi bangsa Israel itu mengajarkan kepada anak-anak seluruh generasi. Ingat ya, kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita dari Mesir. Dari perbudakan yang sekian ratus tahun lamanya. Oleh karena Tuhan saja yang perkasa, kita bisa diselamatkan. Kita keluar dari tanah perbudakan karena apa? Karyanya Dia, karena tangannya yang perkasa. Jadi Bapak Saudara, kenapa kita harus tetap berdoa? Karena apa? Tuhan senang diingatkan akan janji-janjinya, akan firman-Nya. Kalau saya gambarkan, kita sebagai orang tua, khususnya ya
ya ada ibu, ada ayah gitu ya. Nah, ketika anak kita gitu ya memuji kita, ya kan, berkata kepada kita, wah, aku senang loh punya papa, punya ayah seperti bapak, bertanggung jawab, segala macam, baik, sabar, sayang sama ibu. Aku lihat, waduh, papa sayang sama ibu. Kira-kira gimana perasaannya orang tua kita sebagai bapak? Bangga, senang kan? Tapi kalau kita punya anak nggak pernah ngomong sesuatu gitu, rasanya gimana? Kepengen kan? Gitu. Sama gitu. Tuhan juga begitu. Diingatkan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Hatimu Tuhan bukan isinya adalah kehancuran. Isi hatimu adalah apa? Belas kasihan. Makanya kalau kita lihat Alkitab, Tuhan itu selalu ngomong apa? Belas kasihan tentang jiwa. Dia rindu semua orang itu diselamatkan. Kadang-kadang orang pikir, aduh, kayaknya Tuhan ini telat. Enggak, rasanya lambat. Tidak, karena Tuhan begitu penuh belas kasihan. Dia menunggu supaya orang tuh sebanyak-banyaknya bertobat sehingga tidak masuk neraka. Karena apa? Dia penuh dengan belas kasihan. Tuhan senang ketika umatnya mengingatkan akan dia, mengingatkan akan kasih setianya, janji-janjinya semua. Nah, saya ada beberapa contoh secara cepat tentang ini, bahwa Tuhan itu senang diingatkan. Dia senang. Yang pertama adalah Nuh. Tahu semua ya, dalam Kejadian 6 ayat 17 sampai 18. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tuhan sudah lihat bumi, Kejadian 6 rusak, manusia begitu bejat, hidup penuh dengan dosa, nggak ada satu yang hidup benar. Tuhan lihat satu orang, satu keluarga, Nuh, yang Alkitab mencatat dia mendapat kasih karunia Tuhan, ya kan? Ya, dia hidup benar dari orang-orang sejamannya. Orang-orang pada zaman itu berbuat dosa, nggak benar semua. Cuma satu Tuhan lihat Nuh ini. Jadi dalam kekecewaan, dalam penyesalan gitu ya, karena Tuhan sudah menjadikan manusia gini, bukan menyesal menjadikan manusia Alkitab mencatat, tapi dia menyesal karena kejahatan manusia. Jadi Tuhan membuat sebuah ultimatum, sebuah keputusan. Aku akan menghapus seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. Maka Tuhan merancangkan air bah. Tapi ayat 18, tetapi dengan engkau Tuhan, karena melihat, ya pertama karena memang kasih karunia Tuhan. Tapi dia melihat respon siapa? Nuh. Nuh hidup benar, sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan bilang begini, bangun batra, dia taat lakukan. Tetapi dengan engkau aku akan apa? Mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Tuhan sudah memutuskan menghapus seluruh makhluk hidup dengan air bah. Tapi dia berjanji kepada Nuh dan keluarganya, kamu sekeluarga yang akan selamat. Amin Bapak Ibu. Apakah selesai? Mari kita lihat lebih lanjut. Di dalam Kejadian 7 ayat 24 gini. Dan terjadilah air bah yang begitu luar biasa. Semua makhluk hidup itu habis semua, bahkan Alkitab mencatat gunung yang paling tinggi pun tertutup dengan air bah itu. Saking begitu dahsyatnya ya. Alkitab mencatat mata air dari bumi, dari langit semua terbuka sehingga memenuhi bumi. Dan di ayat ini Kejadian 7 ayat 24 mencatat, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Berapa lama itu? 5 bulan. 5 bulan terapung-apung di atas air bah. Saya coba merenungkan maksudnya apa. Nah Bapak Ibu Saudara, kita menerima kasih karunia Tuhan, kita hidup benar, melakukan firman Tuhan, bukan berarti semua masalah itu beres. Prosesnya tetap ada. Nuh ini terapung-apung di atas air selama 5 bulan. Saya boleh katakan air bah itu terjemahannya sekarang apa sih? Itu bicara tentang proses. Pergumulan kita. Tuhan janji akan tolong kita. Kita percaya firman Tuhan. Tapi ada sebuah proses. Mungkin prosesnya itu gak enak. Seperti saya sampaikan di awal. Ada masalah dalam pekerjaan, rumah tangga. Aduh rasanya
Ya difitnah orang, dibohongin orang, pokoknya macem-macem gitu loh. Tapi perhatikan firman Tuhan. Tuhan gak lupa. Tuhan lihat, Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Amin. Kita gak ditinggalkan sendiri. Amin. Tuhan gak biarkan kita bergumul sendirian di dalam setiap keluh kesah kita, dalam setiap masalah kita. Pada waktunya Tuhan pasti ingat dan Dia bersegera untuk menolong. Aminnya kurang mantap ini. Gak pernah ditolong Tuhan apa saudara? Setiap hari kita ditolong Tuhan. Nih berdiri di sini masih hidup ini, masih nafas. Ini ditolong Tuhan loh. Orang di rumah sakit paru-parunya sudah nafas. 1.000 bayar oksigen. Berapa lama kalau nggak BPJS? Waduh, habis dah. Habis uang papa katanya. UPH, Universitas Pelita Harapan. Uang papa habis, UPH karena mahal sekali. Kalau Tuhan nggak ingat, Dia ngapung-ngapung terus. Untungnya kita punya Tuhan yang apa? Dia senang diingatkan. Tuhan ingat. Kejadian 8 ayat 1, ini terapung-apung nih selama 5 bulan. Maka Allah, apa Bapak Saudara? Mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak. Enggak cuma Nuh. Tuh hewan-hewan, Bapak Saudara di rumah punya piara gajah, jerapah atau lain? Enggak kan? Paling kucing, ikan dan kecil-kecil ya. Luar biasa loh. Tuhan mengingat Nuh dan saya terjemahkan Tuhan itu tidak hanya ingat saya. Gitu, ingat kita pribadi yang dikasih, tapi bahkan hewan-hewan peliharaan. Artinya begini, apa yang ada dalam kuasa kita dalam rumah tangga kita Tuhan perhatikan, Tuhan pelihara. Amin Bapak Ibu. Segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan Dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. 5 bulan bukan waktu yang pendek gitu ya. Ada yang lebih panjang tuh ya dan lain-lain. Tapi saya percaya entahkah itu waktunya pendek, entahkah itu waktunya sedang, entahkah itu waktunya panjang bahkan lama, Tuhan tidak pernah lupa. Pegang itu, amin Bapak Ibu. Mungkin hari-hari kita ngerasa, aduh Tuhan waktunya panjang. Sudah seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun saya sedang menantikan jawab Tuhan. Kok belum? Ingat, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan ingat. Amin Bapak Ibu. Jadi aplikasinya adalah apa? Bukan aplikasi nih, lihat dulu nih. Next. Apa sih yang Dia lakukan? Ya selain daripada itu, kita bisa melihat di dalam Kejadian 8 ayat 20, nah ini. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saya percaya ini bicara tentang apa? Tentang kehidupan doa. Dia membangun mezbah doa, dia tetap terus terhubung dengan Tuhan. Dalam awal kita sudah diingatkan, tetap apa? Berdoa, tetap membangun hubungan Tuhan di dalam firman, di dalam pujian penyembahan, di dalam ketaatan. Bukan akibat ini sebetulnya. Penyebab pertamanya apa? Karena sebetulnya itu. Kenapa ingat Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Jadi gak ada alasan. Jadi karena Dia baik, Nuh mendapat kasih karunia. Respon kita apa sebagai anak-anak Tuhan? Nuh mengajarkan kita semua. Respon kita apa? Bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Dia bangun terus hubungan dengan dalam segala kondisi apapun. Terus bergantung, terus berhubung kepada Tuhan. Dia mendirikan, membangun mezbah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mau terus bangun mezbah dengan Tuhan? Aplikasinya sederhana. Ya, kita harus tetap berdoa. Bangun mezbah, doa kita, ingatkan janji Tuhan. Karena apa? Doa kita, ingat ya Bapak. Enggak deh, amin. Sini perempuan semua, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ingat ya bukan bapak-bapak saja, ibu-ibu. Tapi ingat loh, kita sebagai orang tua, doa kita itu menyelamatkan keluarga kita. Karena Nuh keluarganya selamat. Mari kita terus bangun doa kita dengan Tuhan, amin. Yang kedua, di dalam Kejadian 19 ayat 29 mencatat, demikian pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota di kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada siapa? Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Nah yang kedua adalah Abraham.
Ini dalam kisah ketika Tuhan ya ada banyak seruan keluhan orang-orang yang berdoa. Nah itu salah satu fungsi para pendoa, baik pribadi, kelompok, pendoa syafaat adalah berdoa buat kota, buat negara. Tuhan minta belas kasihan, ini kondisi seperti ini. Nah karena keluh kesah itu Tuhan dengar gitu. Alkitab mencatat Tuhan turun dari surga, dia melihat kondisi keadaan kota Sodom dan Gomora dan didapati betul kota itu sudah begitu bejat, sudah begitu hancur. LGBT mulai dari sini semua. Tuhan lihat, jadi Tuhan punya sama tuh seperti Nuh, kisah Nuh. Wah sudah begitu bejat, hati Tuhan begitu sedih. Udah dia punya keputusan, aku akan hancurkan ini kota Sodom Gomora. Kalau enggak betul-betul rusak. Tapi waktu Tuhan punya keputusan itu dia ingat, masa aku diem-diem aja? Aku kasih tahu lah. Masa aku diem-diem aja? Nah, Tuhan, ini gambaran saya ya, imajinasi saya. Aku kan punya sahabat gitu, yang betul-betul sahabat dekat. Masa aku mau hancurkan itu? Aku kasih tahu dulu Abraham. Dan Bapak Saudara, di kota Sodom ini ada keponakannya Abraham, namanya Lot. Pada waktu pertama si Lot ini ikut Abraham. Justru karena Abraham ini dia ikut, dia bisa diberkati begitu luar biasa sampai pada waktu saking begitu banyaknya berkat yang Tuhan berikan, ya hewan-hewan ternak. Itu tempat di mana mereka pergi, itu nggak cukup rumputnya dan segala macamnya, akhirnya jadi ribut gembala-gembala yang menggembalakan ternak mereka, sampai akhirnya ya udah Abraham dengan rendah hati ya, dia lebih tua loh pamannya. Lot ini berhasil karena dia, tapi dia dengan rendah hati, udah kamu pilih aja mau ke kiri atau ke kanan. Nanti kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Kita pisah aja gitu loh daripada ribut. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Lot begitu lihat, wah ini luar biasa. Dia pilih tempat yang begitu luar biasa, tapi dia nggak tahu bahwa tempat yang dipilih itu dekat Sodom dan Gomora. Tadinya dia tinggal dekat, nggak di situ, tapi akhirnya mencatat dia tinggal di Sodom sampai tinggal di situ. Nah, karena hal itu Tuhan berpikir memutuskan untuk menghancur. Tapi dia ingat Abraham, Bapak Ibu Saudara. Tuhan jadi nggak ngancurin Sodom dan Gomora. Alkitab mencatat jadi. Tapi sebelum itu terjadi, kalau kita perhatikan, ada sebuah dialog percakapan tawar-menawar yang begitu luar biasa antara Abraham dengan Lot. Nah sekali lagi saya katakan, kalau kita baca kisah ini, Abraham nanya, Tuhan kalau misalnya ada 50 orang di sana orang benar, Tuhan apakah Tuhan tetap mau menghancurkan? Aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora karena yang 50 orang itu. Terus Abraham nawar lagi, kalau ada berapa? 30. Ya. Tuhan kalau ada 30 orang gimana? Aku tidak akan menghancurkan karena 30 orang benar itu. Aduh maaf Tuhan, gitu bahasa. Kalau misalnya 20 orang benar di sana, kira-kira Tuhan menghancurkan enggak? Tuhan dengan sabarnya, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora karena ya 20 orang itu. Maaf Tuhan sekali lagi ini, kalau bahasa saya ini benar-benar ya. Kalau 10 aja Tuhan, ada orang benar di Sodom dan Gomora. Apakah Tuhan akan menghancurkan? Tuhan bilang, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora karena ke-10 orang benar itu. Lalu Tuhan, Alkitab catat naik ke surga. Dan ada berapa orang benar? Nggak nyampe 10. Tapi kalau misalnya saya katakan, Abraham ngomong, Tuhan kalau ada 1 orang aja benar di sana, Tuhan hancurkan enggak? Saya yakin dan percaya. Tuhan berkata gini, biarpun cuma 1, kalau dia tetap berdoa minta kemurahanku, aku tidak akan hancurkan Sodom dan Gomora. Dari ayat ini, dari percakapan ini saya bisa menangkap. Itulah isi hatinya Tuhan. Tuhan tuh senang diingatkan bahwa dia hatinya penuh dengan belas kasihan. Ya kalau dibandingin 1 orang sama 1 kota yang bejat itu gimana sih? Kita kalau secara manusia, hancurin aja senang. Bikin sakit hati saya jalan dia gak tegur. Hancurin aja, bakar Tuhan. Nabi-nabi yang itu banyak tuh. Tuhan kirim petir, hancur. Tapi saudara lihat, Tuhan melakukan gak yang kalau yang itu? Lakukan. Tapi dalam konteks ini kita bisa melihat dengan jelas, dengan pasti. Bahwa isi hati Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Amin. Makanya itu kita harus terus apa? Dalam doa kita mengingatkan Tuhan. Mengapa kita harus tetap berdoa? Ingatkan Tuhan. Tuhan engkau Tuhan yang penuh belas kasihan. Rumah tanggaku mungkin sudah hancur, tapi aku mau engkau pulihkan.
Walaupun kata manusia, kata dunia nggak ada jalan, nggak ada apapun. Tapi aku percaya Tuhan sanggup mengubahkan dengan caramu yang ajaib. Sebab Tuhan engkau sanggup mengubah perkara yang buruk menjadi baik. Sanggup, tidak ada yang mustahil bagimu. Ingatkan tentang kemurahan Tuhan. Ingatkan tentang kebaikan Tuhan. Ingatkan tentang kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lewat hal ini, kenapa kita tetap berdoa? Yang pertama, lewat doa kita menjadi sebuah sarana untuk keluarga kita diselamatkan. Tetapi yang poin yang kedua ini aplikasinya apa? Lewat doa-doa kita menjadi sarana berdoa untuk keselamatan bagi orang lain. Amin. Masih ada di antara keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Lewat doa kita berdoa. Ini, nah ada 3. Apa sih yang dilakukan? Dia bangun mesbah. Ya, yang pertama dekat Sikem, mesbah dekat Betel, mesbah dekat Mamre. Dia bangun mesbah, dia bangun hubungan dengan Tuhan. Makanya ketika Abraham melakukan respon ini, Tuhan tuh senang, diingatkan. Amin Bapak Ibu. Tetap berdoa, karena doa kita salah satunya apa? Lewat doa-doa kita meminta kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Makanya bukan sebuah rutinitas kita berdoa buat bangsa, berdoa buat kota, buat tetangga. Karena ini firman Tuhan mau semua orang diselamatkan. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Ada orang-orang yang gak bisa dijangkau dengan firman Tuhan, dengan Injil begitu keras. Bahkan baru diomongin, jangankan diomongin, ini sedikit aja udah ngamuk, udah pegang parang dan segala macam, ya kan, persekusi dan segala macam. Ada yang gak bisa dijangkau. Bisa dijangkau dengan apa? Doa. Doa itu menembus tembok yang setebal apapun. Amin. Hati yang keras seperti apa, lewat doa dihancurkan menjadi lembut. Amin Bapak Ibu. Contoh yang selanjutnya adalah Rahel. Siapa Rahel? Ada yang tahu Rahel siapa? Istrinya Yakub. Dari Yakub lahir 12 suku menjadi Israel. Bangsa yang begitu luar biasa. Umat pilihan Tuhan. Ya. Nah, Kejadian 30 ayat 22 mencatat, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Sekali lagi firman Tuhan mencatat, Allah ingat akan Rahel. Allah ingat akan Nanang. Allah ingat akan Mbak Ati, Allah ingat akan Mbak Sari, Mas Dwi, ingat kita semua, ingat saya. Pegang, Tuhan, Engkau mengingat aku percaya. Ya, Allah mendengar permohonannya serta apa? Membuka kandungannya. Kita tahu Yakub punya 2 istri, ya, yang lain adalah budaknya. Istrinya yang pertama adalah Lea, yang kedua Rahel. Sebetulnya Yakub ini cinta sayang kepada Rahel. Tapi karena tipu muslihat dari mertuanya, si Laban dibohongi 7 tahun ya kerja dulu, nanti dapat Rahel. Dia kerja giat saking cintanya. Cinta itu membuat apa? Lautan diseberangi Bapak Saudara. Wah kalau udah cinta tuh, bangun pagi-pagi mandi, jemput. Kerja jam berapa? Jam 7. Jam 5 pagi sudah nongkrong, siap. Tuan Putri, saya juga dulu gitu tuh. Oh iya betul, cinta itu membuat apa? Waduh. Orang yang gak pernah mandi jadi rajin mandi, gak pernah pakai minyak wangi jadi pakai minyak. Pokoknya berusaha untuk tampil terbaik. Pokoknya apapun dikerjakan. Yakub begitu 7 tahun, Alkitab catat pendek karena cintanya lebih besar daripada apa persyaratannya. 7 tahun selesai. Woi senang begitu dia masuk, buka pagi-pagi. Dulu nggak tahu listrik belum ada segala. Pokoknya nggak tahu gimana. Pokoknya ini begitu pagi dia baru sadar, loh kok bukan Rahel tapi Lea. Maaf ya, Alkitab catat Lea itu matanya agak sedikit juling. Gitu ya. Waduh, kok kamu bohongin aku? Laban bilang, nggak bisa. Tradisi di sini nggak boleh. Adik nikah dulu, harus kakak dulu. Terus gimana? Ya kalau kamu mau dapat Rahel, kerja lagi. Berapa lama? 7 tahun, 14 tahun. Alkitab sekali lagi mencatat, waktu 14 tahun enteng. Dijalani lewat perjuangan, lewat kerja keras, tanggung jawab. Yakub, mertuanya, wah diberkati. Setelah 7 tahun, jadi 14 tahun. Barulah diberi Rahel. Woi, gimana Bapak-bapak? Semangat? Ingat loh perjuangannya untuk istri, ya. Waktu pertama, waduh hujan badai. Jangan dilepaskan karena satu masalah. Tetap pertahankan. Demikian juga istri-istri, amin. Pertahankan suami. Kalau suami atau istri mungkin ada ya miring-miring, datang sama Tuhan. Tuhan, ubah dia. Ubah aku dulu. Ya, pasti
Ingatlah Allah akan Rahel. Nih, di Kejadian 30 ayat 1, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Nah, Bapak Ibu sudah perhatikan, sama seperti saya pernah katakan seperti Nuh tadi, ada proses 5 bulan. Ini juga gitu. Ini begitu menikah dengan Lea. Lea itu maaf saya kan beranak apa mencret gitu ya. Wah gitu. Tapi Rahel ini tidak mengandung, tidak melahirkan. Jadi apa? Rahel merasa apa? Kecewa. Kok kakaknya lancar blas gitu kan? Kayak jalan tol. Lah aku kok enggak punya anak, susah. Dia waduh. Kecewa gitu ya gambar saya. Ya, pokoknya betul-betul aduh sampai nih. Ini frustasi. Ayat 1 ini Kejadian 30. Ini menggambarkan kefrustasiannya dia. Kekecewaannya dia sampai dia ngomong, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ayat ini kita bisa tahu ya awalnya kenapa begitu. Dia frustasi nggak bisa hamil, nggak bisa melahirkan anak untuk si Yakub. Dari ayat ini kita tahu dia mengandalkan suaminya. Mengandalkan suaminya. Dalam tanda kutip mengandalkan orang lain. Berapa banyak kita seringkali di dalam doa ya tanpa sadar kita itu mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan Tuhan. Yakub jawab, emang gua Tuhan? Kalau Bapak sudah baca, emang gua Tuhan yang nutup, yang buka kandungan? Marah besar Yakub. Karena hal ini ada sebuah proses. Tapi berangsur-angsur ya, Rahel mulai ngerti gitu loh. Dia tidak lagi mulai ngerti lewat proses yang ada, dia tidak mengandalkan suaminya. Tapi mulai mengandalkan, beralih fokusnya daripada suaminya, beralih kepada Tuhan. Nah di sini saya catat. Nah, nih. Kata permohonan itu dalam bahasa aslinya dalam konteks ini itu telila ya. Jadinya apa sih? Waktu dia mulai berdoa, artinya begini, bukan sepanjang dia itu dia nggak pernah berdoa, tapi pada saat ini ya ketika dia menaikkan permohonannya kepada Tuhan, lalu Tuhan buka kandungannya. Ternyata gini, dalam bahasa aslinya Ibrani itu permohonannya itu dibilang bukan diterjemahkan. Artinya gitu ya, memiliki pengertian menunjukkan si Rahel ini doa sungguh-sungguh. Pada awalnya dia lebih bergantung kepada suaminya, pada Yakub daripada Tuhan. Tapi dia ngalami itu, marah, iri hati, frustasi. Tapi dalam perjalanan waktu Rahel akhirnya apa? Beralih fokusnya pada Tuhan. Nah, waktu dia mulai beralih fokusnya sama Tuhan, jawaban doa Tuhan datang. Tuhan dengar permohonannya, lalu dibuka kandungannya. Dari rahimnya lahirlah yang namanya Yusuf. Benyamin. Yusuf itu luar biasa. Gara-gara Yusuf, keluarganya terpelihara. Satu Mesir terpelihara. Bahkan seluruh bumi terpelihara daripada kekeringan, kelaparan. Karena semua datang ke Mesir. Karena apa? Yusuf. Yang terakhir, Hana, ini mirip Bapak Saudara. Ibu Hana, 1 Samuel 1 ayat 19 mencatat demikian. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Sekali lagi ya, dalam beberapa kejadian kita bisa melihat dari catatan Alkitab. Tuhan ingat, Tuhan gak lupa, Tuhan ingat. Bahkan Bapak Saudara, saya tidak catat di sini karena nanti kepanjangan. Israel ada satu kali waktu berseru kepada Tuhan, mengeluh perbudakan. 400 tahun kurang lebih. Bayangin coba dari berapa generasi itu. Tuhan dengar, udah lama. Kalau kita umur cuma berapa, gak sampai 100. Anggap aja 4 generasi, 1 generasi 100 tahun paling panjang. Ya, udah gak hidup di zaman kita gitu. Tapi ternyata sampai generasi keempat, Tuhan tuh tetap ingat, gak lupa. Tuhan ingat kepada siapa?
kepada Hana sama prosesnya. Nih Bapak Saudara. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 6-nya mencatat demikian. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Supaya apa? Supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dia punya madu. Ya mungkin apa ya, istri pertama gitu. Penina. Ya. Ya karena dia hamil terus sama seperti itu. Jadi si Hana enggak. Jadi terus menyakiti dia. Dibuat hatinya gusar. Jadi saya dapat mengambil sebuah kesimpulan. Si Hana ini fokusnya pada apa yang itu tuh dengerin. Aku nggak bisa ambil gini. Dia fokusnya kepada apa? Ejekan-ejekan daripada madunya ini. Dia nggak fokus kepada Tuhan. Tapi waktu dia mulai beralih sama seperti si Rahel, dia tidak fokus lagi kepada masalahnya. Dia fokus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan ingat apa sih yang Hana lakukan? Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11, perhatikan Bapak Saudara. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya percaya ini bicara tentang sebuah kesungguhan hati. Dan di ayat 11 Bapak Saudara perhatikan, ada enggak dia keluh kesah, ya, dia menggerutu tentang Penina, jahat bla 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 begini, dia fokusnya enggak. Dia fokusnya sama apa? Tujuan doa dia mau punya anak. Dia datang sama Tuhan. Kemudian apa? Bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini. Dia fokusnya kepada Tuhan. Dia enggak ceritain tuh kesulitan, cuma bilang apa? Memperhatikan sengsara hamba-Mu ini. Dia fokus kepada Tuhan. Dia enggak ngomongin orang lain. Ini enggak. Tetapi memberikan kepada hamba ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Lahirlah siapa? Samuel. Saya ingat senang kalimat ini. Hana berdoa minta seorang anak. Sederhana simpelnya, minta anak. Bahkan gak disebut, saya mau anak perempuan, laki, pokoknya aku minta anak. Dia cuma minta anak, tapi Tuhan beri apa? Beri nabi. Wah, Samuel adalah nabi yang begitu luar biasa. Dia yang mengurapi Saul jadi raja pertama, kemudian dia juga mengurapi Daud jadi raja Israel kedua. Luar biasa, lewat kepemimpinannya luar biasa. Ya, masa-masa Daud Israel luar biasa. Cuma doa minta anak, Tuhan berikan nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tutup kesimpulannya, tiap poinnya sederhana. Yang pertama bahwa Tuhan ingat Nuh, karena apa? Ya pertama memang karena kasih karunia Tuhan, tapi responnya apa sih dia? Dia taat, hidup benar, ya kan? Dia bangun mesbah doa, sehingga keluarganya selamat. Yang kedua, Tuhan ingat siapa? Abraham karena perjanjiannya. Ya pertama saya percaya karena memang itu sifat Tuhan, tapi karena dia sudah berjanji, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Dia ingat perjanjiannya, doa kita menyelamatkan orang lain. Kalau bukan karena Tuhan mengingat Abraham, Lot gak selamat. Betul gak Pak Saudara? Karena dia ingat Abraham, makanya Lot selamat. Yang ketiga, Tuhan ingat Rahel, ya. Ketika apa? Hatinya mulai mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan sekelilingnya. Mungkin mengandalkan, kalau sekarang mengandalkan uang, kemampuan, tapi mulai beralih mengandalkan Tuhan, maka doanya dijawab Tuhan. Yang keempat, Tuhan merespon doa Hana yang tulus. Ya, saya percaya ini doa yang tulus, mengalir dari air mata. Bahkan saking dia begitu sedihnya, Alkitab mencatat sampai dia tidak mau makan. Itu adalah sebuah pergumulan beritaan yang begitu luar biasa. Ada ya khususnya wanita kalau lagi disakiti hatinya, dia nggak bisa makan juga nggak bisa, sampai kurus. Tapi ada yang stres makan terus sampai akhirnya jadi bas Italia, bas betot gitu ya, beda-beda. Tapi ini menunjukkan begitu pergumulannya, begitu penderitaannya sampai dia nggak mau makan. Tapi puji Tuhan, Alkitab mengajar kepada setiap kita, ya, dia berdoa dengan tulus, sungguh-sungguh tidak lagi memikirkan masalahnya, tapi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab. Aplikasinya apa? Fokus pada Tuhan,
bukan pada masalah kita. Amin Bapak Ibu. Amin firman Tuhan. Saya undang imam musik ke depan. Kita sekali lagi datang kepada Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya ajak sekali ini, hari ini, pagi ini kita mengingatkan Tuhan, ya, lewat pujian kita. Mengingatkan siapa Dia. Dia Bapa yang penuh kemurahan. Dia Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, ya. Dia Tuhan yang perkasa, yang sanggup melakukan mujizat, sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat atas setiap pergumulan kita, atas setiap seruan setiap kita. Kalau hari-hari ini setiap kita memiliki pergumulan dan masalah, datang kepada Tuhan, mari sama-sama kita ingatkan akan kasih setia Tuhan. Kita deklarasikan, ya, bahwa Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang pasti menolong, tidak pernah melupakan setiap kita. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, Tuhan sanggup. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dari awal kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap perkaraku ku temukan Engkau setia ya Tuhan. Tangan Tuhan menopang hidupku, menopangku dalam setiap perkara, dalam setiap perkaramu. Engkau Tuhan yang setia atas kami, dalam memegang hidup, menopang setiap kami Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan-Nya selalu ada bagi Tuhan sanggup. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Pertolongan. Mari sambil bangkit berdiri kita perkatakan bahwa Dia sanggup untuk menolong setiap kita. Oh, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua percaya janji-Nya. Jalan bagi kita semua. Percaya Dia tidak pernah melupakan setiap kita. Dia tahu setiap pergumulan kita. Oh, Dia memberikan kekuatan. Sekali lagi dengan iman dan percaya nyatakan bahwa Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memulihkan kita. Oh, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang
sanggup, Engkau pasti mampu Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan, haleluya. Sekali lagi naikkan seruan kita bahwa Dia sanggup, Dia mampu. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kau memberikan kekuatan, berikan pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Selalu ada. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan. Engkau pasti mampu ya Tuhan. Bagi semua Engkau pasti sanggup. Karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan. Pertolongan selalu ada bagi. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang sanggup menolong kita. Kau pasti sanggup, Kau pasti mampu menolong kami. Kau tidak pernah melupakan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji, pasti Engkau menggenapi firman-Mu dalam hidup kami. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup memberkati, Kau sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi kami datang Tuhan, memohon kemurahan-Mu, memohon belas kasihan, pulihkan, sembuhkan, berkati umat-Mu, karena Engkau Tuhan yang limpah dengan kebaikan. Tuhan limpah dengan kasih setia. Tak selalu Engkau mengingat kesalahan kami Tuhan, tapi seumur hidup kami Engkau Tuhan yang murah hati. Oh, belas kasihan-Mu atas kami, kemurahan-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu Yesus. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba takaralaba ya ralaba ya ralaba ya. Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar permohonan kami. Ya ralaba ya ralaba takaralaba ya. Oh ralaba ya ralaba ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Engkau pasti mendengar seruan kami Tuhan. Engkau pasti mendengar permohonan kami. Engkau pasti mengingat ya Tuhan setiap masalah, setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Engkau tidak membiarkan. Engkau pasti akan menolong, Engkau pasti akan memberikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Engkau pasti memberkati, karena Engkau Tuhan Bapa kami yang baik. Tidak pernah Engkau memberi ular ketika kami meminta roti.
Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Hari-hari ini hamba-Mu berdoa, di antara umat-Mu yang ada dalam pergumulan Tuhan, dalam kesulitan, entah dalam rumah tangga, ekonomi Tuhan, apapun Tuhan, hari ini kami berkata, kami mengingatkan Engkau akan kemurahan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, demi kemurahan-Mu, karena Engkau Bapa yang baik, pulihkanlah umat-Mu. Sembuhkanlah umat-Mu ya Tuhan, karena Engkau Tuhan penyembuh. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Engkau Tuhan yang baik, memulihkan, memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ada mungkin di antara umat-Mu Tuhan, yang sudah kehabisan akan kata-kata Tuhan. Karena demikian pergumulan yang begitu dalam. Firman-Mu berkata, air mata ya Tuhan setiap kami Kau tampung dalam kirbat-Mu. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata ya Tuhan. Tidak ada kata yang terungkap, hanya air mata ya Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau mengerti segala bahasa. Engkau mengerti, Engkau tahu setiap pergumulan permasalahan yang ada di antara umat-Mu. Hari ini sekali lagi kami memperkatakan, mengingatkan akan janji-Mu, bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau pasti akan menolong, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau akan menuntun umat-Mu. Engkau tetap memberikan kekuatan untuk bersandar, berharap kepada Tuhan. Memampukan ya Tuhan umat-Mu untuk tetap bertahan di dalam kasih setia Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan, biarlah setiap kami boleh tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Sambil kami terus menantikan dan kami percaya, jawaban-Mu pasti datang tepat pada waktu-Mu. Yang terbaik atas hidup kami, atas umat-Mu. Terima kasih, Engkau sudah menguatkan kami Tuhan, karena kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu hari ini. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu Tuhan. Berkat sukacita, kekuatan baru, damai sejahtera, perlindungan, kasih setia Tuhan terus dinyatakan atas umat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, setiap kita bersama-sama mengucap syukur dengan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di dalam setiap permohonan, dalam setiap doa kami mau belajar mengganti segala keluh kesah kami Tuhan, menjadi ucapan syukur. Kami boleh terus mendeklarasikan kebaikan Tuhan, terus menyanyikan, terus memperkatakan kedahsyatan Tuhan. Kami boleh terus mengingatkan betapa Engkau baik, Engkau Bapa yang penuh kasih, berlimpah dengan kemurahan. Kami mau terus meninggikan Engkau, memperkatakan betapa Engkau ajaib, betapa Engkau pembuat mujizat. Kuasa-Mu tidak terbatas atas kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Engkau terus senantiasa dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami percaya dengan iman, kami yakin kami dipulihkan, kami diberkati. Terima kasih buat firman-Mu terus yang mengajar, mendidik, membimbing kami, mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan atas hidup kami. Betapa Engkau tidak pernah melupakan setiap kami.
Engkau mengingat setiap kami, karena kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Sebentar kami akan pulang. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk youth juga untuk tim ibadah raya, tinggal sebentar kita akan berfoto. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, segala hormat bagimu